Shalom Gloyut, puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak Terima pujian. pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Raja di atas segala raja. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan merupakan minggu pertama di bulan Desember Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan akan mengandung janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, sehingga kami boleh ada di bulan Desember ini Tuhan. Dan doa ini Tuhan kami akan alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gloyut. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita pada sore hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Walaupun kita ada di rumah saat ini, terpisah oleh jarak, namun saya percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kita semua boleh bersuka cita pada sore hari ini. Kita angkat tangan kita muji dan muliakan nama Tuhan. Mari kita semua berdiri teman-teman. Haleluya. Yeah. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, siaga duka dengan sukacita, dan kain kabungku jika tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Yeay. Mari kita boleh tepuk tangan bersama teman-teman.
Kita boleh angkat tangan kita muji menyembah Tuhan. Haleluya. Akan sama-sama akan bersuka. Akan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jagat hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Jagat hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, jagat hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan haleluya. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, oh, oh. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekalian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, kami bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, bersyukur Bapa. Menaikkan syukur padamu Tuhan. Yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Bapa, hatiku takkan gentar, sebab Ku telah lewati penopangku. Oh, takkan kami gentar, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang
setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Bapa. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah naikkan pujian yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, roh, jiwa kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini di awal bulan Desember tahun 2020, di mana ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Kami masih diperkenankan Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun ibadah online. Kami semua bersukacita karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Biarlah berbicaralah pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu persatu anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, Kau urapi dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru, dengan minyak yang baru menjadi bagian kami semua, sehingga urapan yang datang dari surga mengurapi kami. Kami penuh hikmat marifat yang datang dari surga, sehingga kami dapat mengerti apa firman Tuhan katakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Yang siap diberkati semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Nah, kerasa ya. Walaupun apapun yang terjadi di tahun 2020, kita harus tetap bersukacita. Semuanya yang di rumah katakan, saya tetap bersukacita. Saya tetap bersyukur. Makanya hari ini saya diberi tema tentang grateful for God's favor. Ya. Ucapan syukur kita untuk perkenanan Tuhan. Amin. Karena tahun 2020 adalah tahun perkenanan Tuhan. Apa yang kita alami ya kan, di tahun ini? Di tahun 2020 ini,
Tinggal beberapa hari lagi, tinggal 3 minggu lagi kita akan selesaikan tahun 2020 ini. Apa pengalaman diperkenan oleh Tuhan yang dialami oleh kita, oleh kalian di rumah? Yang pojok sana, apa yang dirasakan? Walaupun kita di tengah wabah penyakit pandemi, apa yang kita alami? Ya. Sebelumnya saya mau sampaikan, setelah pandemi ini diperkirakan akan terjadi pergeseran secara besar-besaran, secara mega katanya. Ya, ada perubahan besar di bidang teknologi, politik, regulasi, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Ya. Tapi firman Tuhan tidak pernah akan berubah selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Secara umum ada 6 perubahan besar nanti yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, COVID-19 propagation and vaccine availability. Ya. Ini kita akan memasuki perubahan industri ditentukan oleh penyebaran virus dan kemampuan pemerintah di dalam memproduksi dan mendistribusikan vaksin kepada seluruh warga negara. Ya. Di sini akan terjadi virtual driver of change. Ya. Karena sejauh penyebaran virus tidak bisa dihentikan dan vaksin penangkal tidak juga dikembangkan, maka seluruh elemen perekonomian, industri dan bisnis akan tetap lumpuh tak berdaya. Apa yang terjadi berikutnya? Societal anxiety. Pandemi menimbulkan luka yang akut dan kecermatan luar biasa di kalangan konsumen masyarakat. Mereka takut, cemas. Ada yang takut, fear of death, kehilangan nyawa. Kehilangan pekerjaan. Ada juga yang jatuh miskin, fear of economic. Dan kehilangan kehidupan sosial. Kehilangan harapan. Kehilangan kebergunaan, fear of exploitation. Ketakutan dan rasa cemas terjadi di tiap tingkat individu. Bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ya, ini diperlukan. Ada perubahan dalam menghadapi ini. Yang ketiga, the rise of coronationalism. Ya. Di era pandemi ini masing-masing negara akan semakin selfish dengan berupaya dia melindungi kepentingan masing-masing. Ada pembatasan dan pelarangan harus keluar masuk orang, barang, ekspor impor, kontrol perbatasan akan kian masif dengan alasan kepentingan masing-masing. Kita tidak bisa berpergian ke luar negeri dengan bebas. Kita tidak boleh memasuki area negara lain dengan bebas. Ya, ada kontrol. Terjadi the rise of coronationalism. Wah bahasanya. Ya. Yang keempat ada government misleadership. Beberapa negara memang sukses menangani krisis seperti Selandia Baru, Taiwan, Korea Selatan. Tapi banyak juga negara gagal, termasuk Indonesia. Bukan suatu hal yang aneh karena pandemi begitu cepat datangnya. Dan semua negara gelagapan meresponinya. Ya. Mulai dari kebijakan lockdown, PSBB. Mulai dari kebijakan antisipasi darurat, kelengkapan infrastruktur kesehatan, menangani krisis ekonomi, menangani krisis kesehatan, menangani semuanya didadak. Ada government leadership. Yang kelima ada global supply chain disruption. Ya. Sebelum pandemi, sistem produksi global mengalami globalisasi di mana rantai produk, pemasokan produksi tersebar di berbagai untuk memapai spesialisasi. Skala ekonomi, tenaga kerja, bahan baku, semuanya berjalan. Tapi sekarang terjadi disruption. Namun dengan adanya pandemi ini, semuanya dibatasi. Ada perubahan dan lain sebagainya. Terakhir, ada accelerate digitalization. Nah, pandemi menjadi katalis bagi konsumen untuk berimigrasi dari ke ranah digital atau online. Dengan munculnya stay at home, ya, akibat pandemi. Seluruh aktivitas konsumen dilakukan secara digital.
berbelanja digital, bekerja digital, belajar digital, berobat digital, menikmati hiburan digital, bahkan beribadah juga digital saat ini. Ya, kita ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ini semua kenapa? Karena COVID-19, novel coronavirus pneumonia, NCP, COVID-19. Dikasih nama COVID-19. Kenapa? Karena terjadi ini di tahun 2019. Seperti kita ketahui, kasus pertama terjadi tanggal 31 Desember 2019. Tahun 2019 saat pergantian tahun. Ya. Ada kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi import penyakit keluar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease, COVID-19. Dan Indonesia terjadi 2 kasus konfirmasi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Tanggal 11 Maret 9 hari kemudian WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Para pemirsa, jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Ada ketika pergantian tahun. Alkitab katakan setiap pergantian tahun, pada saat pergantian tahun terjadi apa? Terjadi 2 Samuel 11 ayat 1. 1 Raja-Raja 20 ayat 22. 1 Raja-Raja 20 ayat 26. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ketika terjadi pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Ada peperangan. Ya. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada kita semua. Ingat, ketika pergantian tahun, ya. Kalau sekarang kita akan memasuki 3 minggu lagi pergantian tahun. Saya minta jangan seperti tahun 2019. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak maju berperang. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat. Peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah jahat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah melawan iblis, melawan setan yang coba menghancurkan kita. Saya dan kalian semua yang ada di rumah adalah raja-rajanya Tuhan. Kalian adalah raja-rajanya Tuhan. Tuhan kita ada raja di atas segala raja, maka saudara dan saya ada raja juga. Kita harus setiap pergantian tahun maju berperang. Jangan sampai corona, ya kan, COVID-19 menjadi COVID-20. Mengerikan. Ya. Kita putuskan di tahun pergantian tahun. Kita kebaskan semua roh-roh jahat. Kita kebaskan semua roh-roh penyakit. Kita kebaskan semua roh-roh dari iblis, dari setan. Kita punya Tuhan Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya. Saya punya Tuhan Roh Kudus. Dia ada roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi. Dan di semua sentora
jagat raya, di alam semesta dan di mana-mana. Kita punya roh yang lebih besar dari segalanya, itu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam tubuh kita, di dalam bait sucinya Tuhan, di dalam gerejanya Tuhan. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, jangan engkau ketika pergantian tahun mabuk-mabukan. Jangan engkau ketika pergantian tahun pesta-pesta pora. Jangan engkau ketika pergantian tahun melepaskan semua hawa nafsumu. Jangan engkau ketika pergantian tahun kamu melakukan hal-hal kedagingan. Kau melakukan hal-hal duniawi. Tapi saya sebagai youth pastor kalian, saya sayang kepada kalian semua. Baca 2 Samuel 11 ayat 1, 1 Raja-Raja 20 ayat 22, 1 Raja-Raja 20 ayat 26. Kita adalah raja-raja dari kerajaan sorga. Kita harus maju berperang melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu jahat, melawan pemerintah-pemerintah jahat. Kita harus melakukan peperangan rohani. Kita tinggal bersama keluarga kita, bersekutu, melakukan peperangan. Perangi itu roh-roh jahat di dalam peperangan rohani kita. Angkat puji-pujian kemenangan. Angkat panji-panji Tuhan. Angkat semua firman Tuhan. Adakan kebaktian pengucapan syukur. Adakan kebaktian semalam suntuk. Isinya puji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Minta Tuhan bertata di atas pujian. Minta Tuhan ada hadir di tengah-tengah kebaktian kita di rumah masing-masing. Ingat anak-anakku sekalian, jangan terjadi COVID-19 jadi COVID-20. Tahun 2020 ini di akhir tahun 2020 COVID-19 kita berhentikan. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi menurut Alkitab pada saat pergantian tahun? Yang kedua, musuh melakukan penjarahan. Kalian bisa baca di 2 Tawari 24-23, di 2 Tawari 36 ayat 10. Ya kan? Kalian bisa baca di situ. Pada pergantian tahun banyak orang-orang roh-roh jahat, banyak kuasa-kuasa jahat. Dia menyerang, setelah dia menyerang dia merampas, ya, dia membunuh, dia merampok. Dan firman Tuhan katakan itu pekerjaan iblis. Iblis datang hanya untuk merampok, membunuh, menghancurkan manusia. Tapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita, untuk membawa kita masuk kembali ke kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Kita jangan tertidur, kata Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus tegap berdiri, kuatkan dan teguhkan hatimu memasuki tahun 2021. Persiapkan ketika pergantian tahun. Kalian semuanya sudah bilang, saya adalah tentaranya Kristus. Saya adalah tentaranya kerajaan surga yang siap berperang. Dan saya akan keluar lebih dari para pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi, di pergantian tahun bukan saatnya kita berpesta-pesta pora. Mengumbar hawa nafsu. Melakukan kepentingan-kepentingan. Kedagingan. Bukan. Kita harus melakukan peperangan rohani. Kita harus berjaga-jaga, waspada. Karena musuh akan melakukan penjarahan dan pembunuhan. Diberkatilah engkau yang melakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2020 banyak keping-keping yang belum lengkap. Banyak hal-hal
yang belum selesai. Banyak apapun yang terjadi. Tapi anak-anakku sekalian, kita akan memasuki tahun keberuntungan. Haleluya. The year of gain 2021. Kalau tahun ini adalah the year of favor 2020. Tahun depan 2021 kita akan memasuki tahun keberuntungan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Bapak Gembala kita bagi Bethlehem Mendong sudah mencanangkan semua jemaat Glow Youth, ya kan? Bukan Glow Youth aja, semua Glow Fellowship Center termasuk Glow Youth. Kita tahun 2021 memasuki tahun keberuntungan. Hidup kita harus beruntung, itu yang harus terjadi. Kalau tidak kita beruntung, sulit kita untuk hidup. Dan Tuhan Yesus dan Alkitab firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Yang percaya di rumah katakan amin, haleluya. Kita adalah orang beruntung. Ya. Nanti di awal tahun baru, Januari 2021, kita akan masuk tahun keberuntungan dan saya akan jelaskan menurut firman Tuhan. Kemudian Tuhan menaruh ayat ini yang luar biasa. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ketika kita masuk tahun 2021, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kita harus tetap move on, maju terus. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba. Pokoknya COVID-19, kesulitan ekonomi, kita dipecat, kita di PHK, kita penuh dengan kesakitan di tahun 2020. Janganlah kita ingat-ingat, jangan kita perhatikan. Karena Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada hal yang baru di tahun 2021. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan. Rancangan-rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan-rancangan Tuhan membawa hidup anak-anak muda semua dan keluarganya memiliki masa depan yang penuh harapan. Bersama Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan hidup selalu beruntung. Dan kita akan masuk kepada sesuatu yang baru yang disiapkan oleh Tuhan. Yang sekarang di bulan Desember ini sudah tumbuh, kata Tuhan. Oh, haleluya. Di bulan Desember ini sudah tumbuh. Firman Tuhan katakan, belumkah kamu mengetahuinya? Dan ditegaskan oleh Tuhan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Walaupun hidupmu penuh dengan tantangan di padang gurun, tetapi kamu akan tidak akan tersesat di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan berikan jalan. Kalau kita di padang gurun, ya, tahu nggak padang gurun? Semuanya pasir, semuanya gunung pasir, nggak ada rambu-rambu, nggak ada jalan, nggak ada kehidupan lagi. Yang ada mungkin ular, ya, yang ada binatang-binatang yang berbahaya. Tetapi Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Dia membuat jalan di padang gurun sehingga kita akan tetap berjalan di jalan kebenaran dan hidup itu, yaitu di jalan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Yang percaya katakan amin. Apalagi kata Tuhan, dan sungai-sungai di padang belantara. Kita tidak akan kehausan. Hidup di padang gurun gersang.
hidup di padang gurun kehausan, hidup di padang gurun menderita. Tetapi Tuhan katakan sungai-sungai akan dibuat di padang belantara di manapun tempat. Sungai-sungai adalah lambang daripada berkat. Amin. Sungai-sungai adalah sukacita. Sungai-sungai adalah hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan menjanjikan itu anak-anakku sekalian. Tuhan menjanjikan itu para pemirsa di rumah. Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi anak-anaknya, mengasihi kita semua. Oleh sebab itu tetap setia kepada Tuhan. Jangan jauh. Jangan tinggalkan Tuhan. Ketika dunia mengiming-imingi engkau, ketika setan mengiming-imingi engkau, ketika iblis mengiming-imingi engkau, dengan kekayaan, jabatan, pangkat, dengan wanita cantik, dengan pria ganteng, dengan hal-hal duniawi semuanya. Saya katakan, tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan aku tetap iring Yesus. Katakan semua yang di rumah, aku tetap setia kepada Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Berikutnya, Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat 15c, grateful dan bersyukurlah. Ya. Kita harus bersyukur, anak-anakku sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tetap bersyukur, ingat itu. Kuncinya bersyukur. Grateful and thankful for God's favor. Bersyukur. Ayat 16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Firman Tuhan adalah kekayaan kita. Saya berdoa, kalian tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kamu. Ya, sehingga engkau semua di rumah akan berbuah lebat. Engkau adalah carang-carangnya Tuhan dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia akan menyalurkan berkat-berkat sehingga kamu berbuah lebat. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Ada tugas di tahun 2021. Engkau harus mengajar dan menegur seorang. Ada tugas di tahun 2021. Engkau harus selalu bermazmur bagi Tuhan. Ada tugas di tahun 2021. Engkau selalu memuji Tuhan, menyanyikan lagu rohani. Ya kan? Dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lakukan itu anak-anakku sekalian. Di setiap saat hidupmu. Sebelum kamu mengajar dan menegur, kamu harus belajar dulu firman Tuhan. Sebelum kamu mengajar dan menegur, kamu harus menjadi teladan buat orang-orang. Walaupun kau muda, kata Timotius. Kata Paulus ke Timotius. Tapi engkau adalah orang anak Tuhan yang luar biasa. Jangan orang lihat kita muda, tapi kita biarlah orang lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang selalu menyertai kita. Jangan orang lihat kita muda, tapi orang bisa melihat kita perbuatan-perbuatan yang dahsyat mengelilingi hidup kita, anak-anakku sekalian. Ketika kita menjadi teladan, ketika kita menjadi kudus, tetap hidup dalam kekudusan dan kesucian. Engkau bisa menegur orang. Menegur orang lain. Mengajak orang lain. Menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang terhilang. Menyelamatkan orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Sambil nyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu omongkan, apapun yang keluar dari mulutmu, apapun yang lidah kamu katakan, apapun yang kamu lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kencang, yang belakang sana yang kencang, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Sambil apa? Sambil mengucap syukur oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa kita, kepada Allah Bapa kita.
1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah Bapa yang telah memberikan kepada kita. Memberikan apa? Sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita menjadi milik Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita anaknya, ketika Tuhan Yesus Kristus kau katakan kau ada sobatnya, ketika Tuhan Yesus katakan kau adalah muridnya, ketika Tuhan Yesus Kristus katakan kau adalah mempelainya, ketika Tuhan Yesus Kristus katakan kepada engkau semua, engkau adalah biji makannya. Amin. Kau sudah merebut kemenangan. Engkau adalah orang-orang yang diberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang keras, amin. Haleluya. Ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih. Apa kata Tuhan? Berdirilah teguh. 2021 kita masuki dengan teguh. Jangan goyah. Giatlah dalam segala pekerjaan Tuhan. Yang melayani jadi pelayan yang baik. Yang mengurus globiyut semua, cepat giat dalam pekerjaan Tuhan. Semangat. Minta Tuhan berikan api semangat. Yang mau melayani Tuhan di 2021. Yang belum melayani Tuhan. Di 2021 engkau harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan banyak caranya. Melayani Tuhan bukan hanya berkhotbah. Melayani Tuhan bukan hanya memain musik. Melayani Tuhan bukan jadi singer. Melayani Tuhan bukan jadi WL. Melayani Tuhan bukan menjadi pendosapat. Melayani Tuhan banyak caranya. Ya. Engkau senyum kepada orang lain. Kau katakan Tuhan Yesus memberkati. Engkau cerita tentang saksikan kehebatan, kedahsyatan, kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal-hal. Kau membantu orang tuamu. Kau membantu kakakmu. Kau membantu adikmu. Engkau menolong sesamamu. Kau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu pekerjaan Tuhan. Banyak hal. Engkau berderma. Kau memberikan makanan bagi orang miskin. Kau memberikan baju kepada orang miskin. Banyak hal. Kau memberikan minuman. Kau memberikan apapun tumpangan dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena hari Tuhan akan semakin dekat. Karena Tuhan Yesus Kristus akan cepat segera datang. Kenapa? Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan, jerih payahmu juga tidak sia-sia. Haleluya. Kita tidak akan sia-sia. Terakhir. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 katakan, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. 2021 mungkin kita akan masuk. 2020 kita masih kekurangan. 2021 ada keberuntungan. Hidup kita yang dulu kekurangan, kita akan dicukupkan Tuhan. Tapi kalau sekarang, hari ini, bulan Desember minggu pertama ini, tahun 2020, kau masih kekurangan. Firman Tuhan ini baca, aku katakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita harus cukupkan diri, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus grateful, kita harus thankful kepada Tuhan. Dia yang selalu mencukupkan kita. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Kita bersyukur anak-anakku sekalian. Kita punya Tuhan yang mengatakan bahwa aku bapamu. Kita punya Tuhan yang mengatakan bahwa aku sobatmu. Kita punya Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah juru selamat yang baik. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah. Dan kita akan memasuki perjamuan kudus untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan nyawanya diserahkan kepada engkau. Tidak ada rahasia lagi kata Tuhan. Bapa dengan aku tidak ada rahasia kata Tuhan Yesus. Dan kamu juga dengan aku tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi oleh Tuhan kita. Semua rahasia dibuka. Semua rahasia kita tahu semuanya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan.
Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Tuhan sudah bukakan semuanya. Kalau Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang dari 2 ikan, 5 roti. Ya. Dia memberikan 5.000 orang makan. Dan sisanya 12 bakul. Saya percaya baru berapa orang kalian di rumah? Mami, papi, adik, kakak, ada juga saudara, ada juga pembantu dan sebagainya. Dan Tuhan akan memberikan kamu kenyang. Amin. Tuhan akan selalu menolongmu. Tuhan akan selalu memberi kemenangan buatmu. Tuhan akan selalu mengenyangkan engkau. Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah dalam engkau. Ayat terakhir. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus Dia. Karena Dia memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Sisa di tahun 2020. Saya percaya engkau anak-anakku yang setia. Engkau anak-anakku yang selalu melakukan firman Tuhan. Tuhan akan tetap memberikan kekuatan. Tetap akan memberikan kesehatan. Tetap akan memberikan berkat berkelimpahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan masuk perjamuan kudus. Persiapkan anggurnya, persiapkan rotinya. Haleluya. Siapkan anggur dan roti. Pegang, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang memberi kami kemenangan, firman yang menasihati kami, firman yang membawa kami masuk ke tahun baru. Sisa bulan ini Tuhan, di tahun 2020, sisa hari-hari ini tahun 2020. Kami minta tetap pertolongan-Mu, kami minta tetap penjagaan-Mu, kami tetap minta pengawalan-Mu, kami tetap minta persenyertaan-Mu, kami tetap meminta berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, semuanya datang dari Tuhan. Kami tetap minta Tuhan Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kami dan tubuh kami dalam gereja-Mu dan bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan masuk perjamuan kudus. Kami kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi roti adalah tubuh-Mu yang terpecah. Anggur menjadi darah-Mu yang tercurah. Dan kami akan memperingati kematian-Mu, pengorbanan-Mu, cinta-Mu yang luar biasa kepada kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong yang sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit berdiri. Pegang. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, anak-anakku sekalian dan semua pemirsa jemaat yang diberkati Tuhan, angkat roti di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa dan ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan sakit COVID-19, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk, penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita makan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas, dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku, dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain
kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mukjizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan berkat buat kami. Segala perkara dapat kami tanggung, karena Engkau adalah yang memberi kekuatan. Kau Tuhan Yesus, Kau penolong dan sahabat kami. Kami tetap percaya Tuhan setia. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena penyelamatan-Mu, karena darah-Mu, karena tubuh-Mu, karena salib-Mu, sehingga kami bebas menjadi orang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi pewaris kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan di akhir bulan Desember 2020. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga persembahan kami akan bermultiplikasi untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Jadikan kami menjadi pembawa berkat, pemberi berkat, seperti Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang minggu ini tanggal 9 Desember di beberapa wilayah akan melakukan pemilihan kepala daerah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, datanglah atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pulau Aceh, dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan Yesus Kristus bertahta, nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus penuh dengan puji-pujian dan puja-pujaan. Kami berdoa semua pilkada berlangsung aman. Kami berdoa semua tentara, polisi, semua pegawai-pegawai, semua petugas-petugas yang terlibat di dalam pemilihan ini, Tuhan berikan hikmat berkat, Tuhan berikan hatimu Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepada mereka hati yang bersyukur, hati yang gembira. Tuhan berikan kepada mereka hati yang jujur, Tuhan berikan kepada mereka hati yang adil, Tuhan berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan semuanya dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Terpilihlah orang-orang, pasangan-pasangan kepala daerah yang benar-benar kau pilih, yang betul-betul dia adalah mereka itu kepala dan wakilnya, orang-orang yang memberikan hidupnya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia, untuk pengabdian kepada wilayah, untuk pengabdian kepada masyarakatnya, untuk memberikan pengabdian kepada pemerintahannya, sehingga mereka akan melakukan pekerjaannya dan tugasnya dengan benar, jujur, adil. Terlebih mereka akan memihak kepada kami anak-anak Tuhan, memihak kepada orang-orang percaya,
memihak kepada kami. Biji matamu Tuhan. Pilihlah Tuhan dari mereka orang-orang yang terbaik menurut-Mu. Jadikanlah kehendak-Mu, paksakan hanya kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga terpilihlah pemimpin-pemimpin, kepala daerah dan wakilnya yang takut akan Tuhan, yang melakukan pekerjaannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan semua masyarakat yang akan memilih, diberikan motivasi yang baik, diberikan hati yang tulus, diberikan roh dari Tuhan, sehingga mereka memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Diberkatilah Tuhan Indonesia, dijauhkan dari kuasa-kuasa jahat. Teroris-teroris kami ampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan jadikan mereka menjadi Paulus-Paulus di akhir zaman. Tuhan ampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Korban-korban yang martir-martir Tuhan, yang telah mati untuk Tuhan, kami percaya Tuhan menyatukan mereka dengan Stefanus di sorga, di pangkuan Bapak Abraham. Kami percaya Tuhan, keluarganya dikuatkan, keluarganya diberkati, keluarganya diberikan ketabahan, keluarganya diberikan hati yang mengampuni, keluarganya diberikan hati yang penuh cinta kasih. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Roh-roh pengadu domba, roh provokasi, roh-roh semua yang jahat yang ada di Indonesia, yang ada pada manusia-manusia di Indonesia, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang berkuasa, menggantikan semuanya. Diberkatilah semua kaum mayoritas bangsa yang ada di Indonesia. Biar mereka dikenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dikenalkan kepada keselamatan yang sebenarnya, diberikan roh hikmat takut akan Tuhan, diberikan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka diselamatkan juga seperti Kau menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah semua lutut bertekuk, semua lidah mengaku, semua tersungkur di kaki Tuhan Yesus Kristus, mengaku Kau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Gembala bersama semua keluarga besarnya. Diberkatilah gereja kami GBI Glow. Diberkatilah semua para pemimpin-pemimpin rohani kami. Diberkatilah semua para pengerja-pengerja. Diberkatilah semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di gereja kami. Khususnya para pengurus Glow Youth. Berikan Tuhan semangat yang membara, jiwa yang menyala-nyala, hati untuk melayani Tuhan tanpa pamrih. Tuhan bakar dengan api Roh Kudus, sehingga mereka diberkati, sehingga mereka hidupnya diangkat Tuhan, bukan menjadi ekor tapi jadi kepala, dan diberikan Tuhan apapun yang diperbuatnya jadi berhasil, dan terlebih Tuhan akan memberikan keberuntungan di dalam kehidupannya, sehingga mereka menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah semua pelayan-pelayan Tuhan di Glow Youth. Siapapun itu orang, tambah-tambahkan Tuhan. Pekerja-pekerja Tuhan, ladang sudah menguning, siap dituai. Oleh sebab itu tambah-tambahkan anak-anak muda yang semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin hidupnya hanya untuk Tuhan, diprioritaskan hanya untuk Tuhan. Diberkatilah semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, mulai dari pemain musik, WL, singer, sound system, kameramen, siapapun juga Tuhan. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakailah mereka Tuhan, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin penuh dengan mukjizat yang datang dari Tuhan. Keajaiban-keajaiban akan mengikuti mereka. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang gagah berani, menjadi saksi-saksi Tuhan ya dan amin, menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya juga kami tidak lupa berdoa buat jemaat-jemaat Glow Youth dimanapun mereka berada. Juga kepada semua yang menyaksikan
yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau diproteksi Tuhan. Kau dijaga Tuhan. Kemanapun kau berjalan, kemanapun engkau berada, tangan Tuhan Immanuel selalu menyertai, selalu besertamu. Apapun yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Tetap bekerja seperti kau bekerja untuk Tuhan. Engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau menjadi pembuat musisat-musisat yang luar biasa. Kau menjadi pendoa-pendoa syafaat yang dahsyat dan ajaib. Kau menjadi penyembuh-penyembuh lewat doamu dan tanganmu. Engkau menjadi anak-anak muda yang tidak pernah bisa dihentikan oleh iblis, oleh setan. Engkau adalah anak-anak muda yang dahsyat dan ajaib. Bergelora jiwamu. Cinta mula-mulamu selalu ada dalam hidupmu. Kekasih-kekasihnya Tuhan. Sahabat-sahabatnya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Mari semua angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari surga. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus anaknya. Penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan pengajaran dari Tuhan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertaimu mulai hari ini. Sampai Tuhan menjemput kita di atas awan-awan. Berkat Bapa Abraham, Bapa Ishak dan Bapa Yakub tercurah atasmu menjadi milikmu. Dan kau menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, katakan semua. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tak memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya, menjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa tahun depan. Tuhan memberkati kita semua.